menempuh mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Dan teman-teman sekalian, baiklah, di sini kami kelompok 3 akan memaparkan materi tentang makna pendidikan kewarganegaraan. Perkenalkan, saya Siti Fatima dengan NIM 10620210012 sebagai moderator dan pemateri keempat. Mita Rosanda dengan NIM 10620210011 sebagai pemateri pertama. Inaya Dwi Agustina dengan NIM 10620210010 sebagai pemateri kedua. Fatmawati Dedi Kumaria Sutarjo dengan NIM 10620210009 sebagai pemateri ketiga. Pemateri ke-1 Mita Rosanda dengan NIM 10620210011. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang makna pendidikan kewarganegaraan. Istilah pendidikan kewarganegaraan telah diakui secara legal formal dalam sistem pendidikan di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan kewarganegaraan. Lalu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah wajib umum yakni kewarganegaraan. Istilah pendidikan kewarganegaraan merupakan terjemahan dari terminologi bahasa Inggris, yaitu citizenship education atau civic education. Baik citizenship education maupun civic education sama-sama merupakan bentuk pendidikan yang ditujukan untuk membentuk karakter warga negara. Perbedaannya adalah citizenship education sebagai pendidikan pembentukan karakter warga negara yang dapat dilakukan oleh berbagai jalur. Selanjutnya, kewarganegaraan melalui jalur pemikiran yuridis atau legal formal, yaitu pemikiran yang bersumber dari peraturan perundangan di Indonesia. Di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bentuk keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara. Dalam pendidikan kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki. Pemateri kedua Inaya Dwi Agustina dengan NIM 10620210010. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu isi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Margaret Stephen Branson dalam artikel berjudul The Role of City Education, terdapat 3 komponen utama yang perlu dikuasai dalam belajar pendidikan kewarganegaraan. Ketiga komponen utama pendidikan kewarganegaraan itu adalah pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan. Materi yang dipelajari dalam pendidikan kewarganegaraan jenjang perguruan tinggi selama ini telah mengalami perubahan dan pembaharuan. Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi berisi materi pokok Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat materi tersebut dikenal dengan sebutan 4 konsensus dasar kebangsaan, yang sebelumnya diistilahkan dengan 4 pilar. Tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan. Secara umum, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan di semua negara adalah membentuk warga negara yang baik.
Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai berikut. 1. Supaya warga negara memiliki pengetahuan serta keterampilan untuk pemecahan masalah yang dihadapi dewasa ini. 2. Warga negara memiliki kesadaran adanya pengaruh sains dan teknologi terhadap peradaban, serta mampu memanfaatkannya untuk memperbaiki nilai kehidupan. 3. Warga negara memiliki kesiapan guna kehidupan ekonomi yang efektif. 4. Warga negara memiliki kemampuan untuk menyusun berbagai pertimbangan nilai-nilai untuk kehidupan yang efektif dalam dunia yang selalu mengalami perubahan. 5. Warga negara memiliki keyakinan terhadap kebebasan individu, serta persamaan hak bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Pemateri ketiga, Fatmawati Dedi Kumaria Sutarjo dengan NIM 10620210009. Baik, selanjutnya yaitu tentang fungsi pokok dari pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah sebagai pendidikan kebangsaan atau nationalistic education. Hal ini merujuk pada pengertian pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan yang membentuk manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu terdapat pada pasal 37 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan pendidikan yang membentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Itu terdapat pada pasal 35 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Lalu selanjutnya ada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia memiliki pengalaman yang kaya dengan praktik pendidikan kewarganegaraan, khususnya pendidikan kewarganegaraan yang diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran di sekolah dan mata kuliah di perguruan tinggi. Yang pertama, ada pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan pada jenjang persekolahan di Indonesia dapat dikemukakan. Yang pertama ada kewarganegaraan tahun 1957. Yang kedua ada civic sebagai pengganti kewarganegaraan tahun 1961. Yang ketiga ada pendidikan kewarganegaraan tahun 1968. Yang keempat ada pendidikan moral Pancasila atau PMP pada tahun 1984. Lalu yang kelima ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan PPKN tahun 1994. Yang keenam ada kewarganegaraan tahun 2004. Lalu yang ketujuh ada pendidikan kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal dengan PKN tahun 2006. Dan yang terakhir ada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN pada tahun 2013. Wujud pendidikan kewarganegaraan tersebut lebih pada perwujudan sebagai mata pelajaran di sekolah atau pendidikan kewarganegaraan di tingkat persekolahan. Awal PKN di Indonesia muncul dengan nama civic, yakni dalam buku Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia, karangan Mr. Soparjo, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1960. Perkembangan terakhir bahwa pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berdasar kurikulum 2013, diwujudkan dalam bentuk mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau yang biasa kita kenal dengan PPKN. Secara khusus, tujuan mata pelajaran PPKN berisikan keseluruhan dimensi sehingga peserta didik mampu pertama menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, pemahaman, dan pengalaman nilai dan moral Pancasila secara personal dan sosial. Yang kedua, memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang terakhir, berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif, serta memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi diawali dengan dimunculkannya mata kuliah kewiraan. Pendidikan kewiraan dimulai tahun 1973 atau 1974
sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan kecintaan pada tanah air dalam bentuk PPBN yang dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal yang diberikan kepada peserta didik SD sampai sekolah menengah dan pendidikan luar sekolah dalam bentuk pendidikan kepramukaan, sedangkan PPBN tahap lanjut diberikan di PT dalam bentuk pendidikan kewirausahaan. Isi pendidikan kewarganegaraan selalu mengalami perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perkembangan ilmu, bahkan tuntutan kepentingan suatu komunitas politik, dalam hal ini kehidupan bernegara. Namun, demikian perubahan dan perkembangan tersebut diharapkan tetap dalam konteks hakikat dan fungsi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, yakni sebagai pendidikan yang mengembangkan warga negara agar memiliki semangat kebangsaan dan cinta tanah air, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Baiklah, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami kelompok 3 izin undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.